Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan memulai kembali ngaji tafsir surat Yasin. Yang sore tadi sempat ada beberapa kesalahan teknis di edisi ulangan, jadi meskipun ini tetap di edisi yang keempat, ngaji yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Hamamizadah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan di ayat yang kelima, ala siratim mustaqim. Jadi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya sendiri, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kemudian teruskan ala siratim ala sirotin ing atase dalan mustaqimin kang di atas jalan yang lurus. Artinya seringkali orang memaknai sirotol mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang benar, atau yang sering disebut dengan pembeda. Nah, yang dimaksud di sini al-muradu minas sirati, yang dimaksud al-muradu utawi engkang dikarepaken, dimaksudkan minas sirati saking lafaz as-sirat iku dinul islami, yaitu agama Islam. Yakni ya Muhammadin, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka satemene sira sesungguhnya kamu lamna mursalin itu sebagian dari para rasul. Wadinaka dan agamamu ikuti haqqi agama kang bener, air al-islamu tegase agama Islam. Jadi ala siratal mustaqim itu Gusti Allah ingin memberikan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah salah satu utusanku, betul, dan agamamu adalah agama yang hak, agama yang benar, yakni agama Islam. Wal kufaru, sedangkan orang-orang kafir iku ala dinin, yaitu di atas agama, atau mereka memeluk agama batilin yang batil. Fa'ingkila, saya teruskan, fa'ingkila. Jadi ini Syekh Hamamizadah dalam tafsir berikutnya ini sebenarnya ingin menjelaskan berandai-andai, ya, ini berandai-andai. Jadi memang dalam beberapa kitab, ya, di tafsir atau di kitab-kitab yang lain, bahkan yang sering kita temui itu di kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih itu sering berandai-andai, lau, ada kata-kata lau atau in banyak sekali, karena memang berandai-andai, dan itu justru uniknya khazanah keilmuan dalam Islam, utamanya fikih. Makanya fikih ini sangat fleksibel karena selalu berandai-andai. Seandainya begini. Nah, ini di surat Yasin ini, tafsir Hamamizadah ini, Syekh Hamamizadah ini berandai-andai bahwa seandainya ada orang bertanya,
Fa'ingkila, seandainya ada orang yang bertanya, aqsamallahu, apakah faedahnya qosama bersumpah sapa Allah bi anna Muhammadan, sungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu minal mursalin, salah satu dari rasul. Fa in kana hadzal qasam, fa in kana nalikane ono, seandainya kok hadzal qasam, sumpah ini adalah lil kufari, untuk orang-orang kufar, bi ayyusoddiku, yang dimaksudkan untuk membenarkan, memberikan pembenaran, atau agar supaya orang-orang kafir ini membenarkan bi anna Muhammadan, sesungguhnya, dengan membenarkan apa? Sesungguhnya kanjeng Nabi itu laminal mursalin. Fahum la yusaddiqun, kalau memang seandainya itu, kenapa faedahnya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan sumpah ini untuk orang-orang kafir agar mereka mempercayai. Fahum la yusaddiqun, mereka pun toh tidak akan pernah percaya. Terus untuk apa faedahnya Allah bersumpah dalam surat Yasin? Jadi wal Qur'anil Hakim, wal Qur'an, demi Al-Qur'an Al-Hakimi, yang yang penuh hikmah, ya, atau yang dijadikan pedoman sebagai Al-Hakim, yang memutuskan. Untuk apa? Wawunya ini wawu kosam. Jadi wawu kosam, wawu untuk sumpah, bukan wawu ataf, ya, bukan wawu ataf, tapi wawu kosam. Makanya bacaannya bukan wal Qur'anu tapi wal Qur'ani. Jadi makainya kasroh, itu wawu kosam. Untuk apa? Ya, kalau seandainya kok berniat agar supaya orang-orang kafir itu mau mempercayai, kan toh mereka tidak akan pernah mempercayai. Itu kira-kira begitu pengandaian dari Syekh Hamamizah. Wa in kana muslim, jika seandainya kemudian sumpahnya Allah dalam ayat ini lil muslimina, untuk orang-orang muslim, bi ayyusaddiqu, untuk apa? Agar supaya mereka mempercayai inna Muhammadan wa mursalin, sesungguhnya Muhammad iku laminal mursalin, setengah saking para rasul. Fahum, maka mereka itu yusaddiqunahu, mereka juga tanpa itu, mereka juga akan mempercayai itu. Bila qasamin, tanpa ada embel-embel sumpah dari Gusti Allah, itu orang muslim, orang-orang Islam pasti percaya. Fama faidatul qasam, maka kemudian untuk apa sih Gusti Allah kok makai wawu qasam dengan sumpah? Jika ada pertanyaan itu, kata Syekh Hamamizada, ujibu, saya akan memberikan argumentasi. Argumentasinya begini, kalau ada yang bertanya lapo, kenapa di surat Yasin Gusti Allah memakai sumpah segala? Untuk orang yang orang-orang kafir Quraisy, mereka tetap nggak akan percaya bahwa Nabi itu adalah seorang rasul, bahwa Al-Quran itu adalah kitab samawi yang benar. Dan seandainya itu diperuntukkan, ya, firman ini diperuntukkan orang-orang muslim, kenapa harus sumpah? Tanpa sumpah mereka juga percaya, kata Hamamizah. Maka argumentasinya begini, ujibu, kata Syekh Hamamizah. Jawabannya seperti ini, bi annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu aroda, menghendaki, ayu akida kalamahu lil mungkirin. Gusti Allah itu ingin memberikan ketegasan, penegasan atas firman-Nya, kalam-kalamnya bagi orang-orang yang ingkar. Karena apa? Fal qasamu, sesungguhnya, ya, bahwasannya
sumpah itu adalah naun, salah satu bentuk minat takkidi daripada penjelasan penjelasan yang kokoh, yang pasti. Falidzalika, maka karena itu, ya, karena argumentasi atas argumentasi itu qasama, maka kemudian Allah dalam ayat ini, surat pertama, ya, awal-awal dari surat Yasin ini, Allah qasamallahu ta'ala bihi, kemudian Allah bersumpah dengan wawu qasam itu, ya, lil hujjati, untuk apa? Untuk argumentasi yang tidak terbantahkan. Itu namanya hujjah. Jadi Gusti Allah ingin memberikan hujjah kepada semua orang bahwa ini adalah hujjah yang tidak terbantahkan, dalil yang tidak terbantahkan. Jadi ini penjelasannya. Penjelasan berikutnya, sirot, ya, sirot ini dalam beberapa kitab tafsir yang lain. Jadi ini saya juga membaca beberapa referensi. Ini Sohbatut Tafasir, ya, Sohbatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sobuni, ya. Ini juga menjelaskan bahwa sirot itu kadang-kadang lisannya orang Arab itu tidak pakai sod, sirot, bukan, tapi sirot, pakai sin. Nah, sirot ini dalam tata bahasa, ya, sirot ini dimaknai dengan jalan yang lebar dan luas, yang semua orang bisa masuk, menelan orang. Jadi sirot itu jalan besar yang bisa menelan orang, itu pakai sin. Ada yang bacanya ala sirotin mustaqim, bukan surotin. Nah, sirotin mustaqim, dari siapa saja yang masuk ke situ pasti akan tertelan dan telusur langsung nyampe ke tujuan. Itu maksudnya ala sirotin mustaqim. Ini saya memberikan pemahaman atau pemaknaan ala siratul mustaqim ini di surat Yasin ini, atau di ayat ala siratul mustaqim di salah satu ayat di surat Yasin ini. Terus kemudian kalau dalam surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, make alif lam atau make makrifat as-sirat, jadi ada alnya. Terus kemudian di surat Yasin kok tidak ada alnya, gitu ya. Di Sohbatut Tafasir dijelaskan kenapa kok make nakiro. Nakiro itu salah satu ya ini dalam ilmu nahwu, ya, dalam ilmu nahwu. Jadi nakiro itu qabilu, kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik dinyatakan nakirotun qabilu al-masiro. Jadi yang dinamakan nakiro itu adalah satu lafaz yang dia itu menerima al. Jadi kalau madrasatun, ya madrasah, tapi al madrasatu itu namanya makrifat kalau ada alnya. Jadi kenapa kok make nakiro tidak makrifat dalam ayat ini? Kalau dalam Fatihah kok sirot, as-sirot make makrifat. Nah, dijelaskan bahwa kenapa begitu? Karena Gusti Allah ini dalam kajian nahwu sorofnya, ya, secara lugawi, ya, itu adalah karena Gusti Allah ingin menjelaskan kepada semua orang, kepada umat manusia, bahwa sesungguhnya Al-Quran, wal Quranul Hakim, innaka lana mursalin ala siratal mustaqim, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran terus risalah kenabian Nabi Muhammad SAW ini adalah hal yang sangat-sangat agung. Maka kemudian Gusti Allah menyebutnya bukan ala siratil mustaqim, tapi ala siratin mustaqim. Ini tinjauan dalam bahasa, tinjauan sudah. Berikutnya, ayat berikutnya, Tanzilal Azizir Rahim.
tanzila fa in quri'a bin nasbi. Jika kemudian tanzil, lafaz tanzil di ayat ini dibaca bin nasbi dengan nasab. Bin nasbi itu nasab itu huruf akhirnya di fathah, tanzila ya, pakai tanzila. Ketika ada orang membaca tanzila, yakunu maka mongko ono opo nasbuhu bil fi'lil mahdhufi. Ketika dibaca dengan nasab, maka ini ada fi'il yang mahdhuf, fi'il yang dibuang. Jadi kalau ada, ini kan menjadi maf'ul, menjadi objek gitu ya. Nah, ini dibuang. Fatakdiruhu, fi'il yang dibuang itu apa? Ikra. Jadi ada, kalau ada yang baca tanzila, jadi ada orang, kalau seandainya ada orang baca ini tanzilal azizir rohim, no problem. Karena apa? Dalam tata bahasa Arab, nahwunya itu ada fi'il yang mahdhuf, yaitu fi'il ikra, itu dihilangkan. Jadi hanya terus kemudian hanya tertulis tanzila. Ai ikra tanzilal azizi, yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, ikra maca sira, bacalah al-munazzal, kitab yang diturunkan minal azizir rohim, dari zat yang aziz dan ar-rohim. Wa in quri'a birraf'i, dan jika dibaca dengan rofa, dibaca dengan rofa itu tanzil. Jadi boleh dalam apa? Dalam qiraah sab'ah itu ada orang yang baca tanzilul azizir rohim, tidak masalah. Jadi wa in quri'a birraf'i, ketika ini dibaca dengan rofa, tanzilu bukan tanzila. Kalau kita kan sudah biasa dengan membaca tanzila, tanzilu juga boleh. Yakunu mongko ono opo lafaz tanzil itu khobaron, menjadi khobar. Li mubtada'in, untuk mubtada' mahdhufin, mubtada'nya dibuang juga. Nah, takdirnya itu bentuk dari mubtada', lafaz mubtada' yang dibuang itu hadzal qur'anu, bahwa ini Al-Qur'an, hadza utawi iki Al-Qur'an itu iku munazzalun, iku kitab sing diturunke alaika marang sira Muhammad biwasitati Jibril, kelawan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, minallahi saking Allah, al-azizi kang apa ya, sing agung. Al-aziz itu sing dat sing agung. Al-ghalibi tegese dat sing penangan, mesti ada banding. Al-muntakimi tur dat sing mampu untuk memberikan adab, memberikan siksa, minal asi, dari orang-orang yang bermaksiat. Ini penafsirannya. Tapi kalau kita kaji dari segi bahasa, aziz itu mustaknya ya, atau sumber katanya itu dari ain dan za, ain dan za. Jadi bisa dilacak ketika mudoreknya. Jadi azza ya'izu, azza ya'uzzu, azza ya'azzu. Itu punya makna berbeda-beda. Tapi nanti masdarnya aziz, tetap al-aziz. Kalau dimaknai dari azza ya'izzu, maka ini dinamakan dengan zat yang mulia, yang sangat mulia ya, itu al-aziz, yang mulia. Terus kalau azza ya'uzzu, itu berarti zat yang tidak terkalahkan ya. Kalau azza ya'azzu, ini kalau dari mudoreknya, ya'azzu berarti zat yang tidak ada bandingnya. Sudah, kita teruskan. Tanzilal azizi ar-rohimi tur
kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Ar-Rahimi, zat yang punya welas kasih sayang. Untuk siapa? Lil muti'ina, bagi orang-orang yang taat. Faqra'u mongko maca sira ya Muhammadin, wahai Muhammad, hadzal Qur'ana ing ikilah Al-Qur'an. Maka bacalah wahai Muhammad Quran ini lil mungkirin, bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir Quraisy yang ingkar, hatta yasma'u, sehingga mereka dapat mendengar kalami, kata Gusti Allah ini kalami, kalau kita tafsirkan tafsir Hamam Zahir, kalami terhadap mendengarkan kalami terhadap kalamku, kata Allah, wayakhofu, dan menjadi takut minni kepadamu, wayaji'u, sehingga mereka akan datang kepadamu wahai Muhammad, ilal insofi, menjadi orang-orang yang sadar, yang insaf. Ini kita makna apa ya, pemaknaan kembali. Jadi di sini di ayat ini Gusti Allah ingin menjelaskan kepada umat manusia, ya, utamanya kepada kafir Quraisy, bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab samawi yang benar-benar diturunkan Gusti Allah, bukan kitab kalam yang dibuat-buat oleh manusia, tapi dibuat oleh Al-Aziz, yaitu zat yang paling agung, atau zat yang tidak terkalahkan. Atau kalau kita mau apa ya, memaknai kembali, wis tala, seakan-akan Gusti Allah ingin berkata begitu, wis tala, menungso, awakmu sing gak percaya, kafir Quraisy, iki loh Al-Quran, ini loh Al-Quran. Kamu percaya atau tidak, saya ini tetap, kata Allah, seakan-akan Allah berkata begitu, saya tetap Al-Aziz, saya ini orang yang terkuat. Kamu percaya atau tidak, saya tetap Al-Aziz, punya sifat Al-Aziz. Tapi ketika ada orang kemudian saya berikan penjelasan bahwa Al-Quran ini adalah hal yang benar, yang hak, dan Muhammad adalah Rasul, mereka kok mau mendengarkan. Maka saya adalah Ar-Rahimu, adalah zat yang punya belas kasih, welas kasih. Maka mesti orang-orang yang percaya ini akan saya berikan pahala yang luar biasa. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan pemaknaan seperti ini. Jadi wong sing Al-Aziz ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ingkar. Tapi Ar-Rahim ini diperuntukkan para sahabat Kanjeng Nabi, terus orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Ini diberikan penjelasan, aku iki Gusti Allah, ya, itu Ar-Rahim. Nek awakmu percaya karo Quran, kalau kamu percaya dengan Al-Quran, percaya dengan risalah kenabian Muhammad, maka aku adalah Ar-Rahim, zat yang maha penyayang dan pengasih. Pasti kamu akan mendapatkan pahala. Jadi ini apa, Gusti Allah sebenarnya mau warning. Dan Zilal Azizir Rahim ini konteksnya yaitu dua golongan. Jadi golongan Al-Aziz itu, yang Tanzil Al-Aziz itu golongan diperuntukkan untuk orang-orang kafir Quraisy. Jadi awakmu percaya tagak, kata Gusti Allah, aku ora urus, aku tetap menjadi orang yang menjadi Tuhan, ya, yang punya zat Al-Aziz, sing menang, wis gak iso dikalahkan, meskipun kamu tidak percaya. Tapi ketika kamu percaya, maka kata Allah Ar-Rahimu, saya ini zat yang punya welas kasih. Sudah, kita teruskan. Litundiro qauman ma undiro aba'uhum fahum ghafilun. Litundiro, supaya kowe Muhammad, sira Muhammad iki meden-medeni, memberikan peringatan kauman terhadap kaum ma undiro aba'uhum, sing kaum iki bapak-bapak itu tidak pernah diberikan peringatan. Alam
lam yang ada di lafadz litundiro itu namanya lam taklil. Alamu utawi lam, maksudnya lam di lafadz litundiro itu taklilun, itu namanya lam taklil. Litanzili lam taklil untuk apa? Untuk lafadz at-tanzil. Kila ada yang berpendapat begini, fama fima undiro, ma ya, lafadz ma di ma undiro, itu undiro koma ma undiro abauhum, itu yang dimaksud ma di sini adalah ma lin nafyi, ma nafi. Jadi ma nafi itu ma yang meniadakan, artinya tidak. Nah, karena ada ma yang ma bukan nafi tapi selain ya. Ini maksudnya ma di sini adalah ma lin nafyi. Ai lam tundir aba. Tegese ora memberikan peringatan sapa aba bapak kaum. Al akrobun sing par-par kerabat-kerabat mereka. Litato wulimud datal fatroti. Karena apa? Tidak ada yang memberikan peringatan, memberikan penjelasan. Karena apa? Karena panjangnya waktunya yang cukup lama, cukup panjang, yang dinamakan dengan muddatal fatrah. Jadi ini nanti akan saya jelaskan apa maksud dari muddatal fatrah. Jadi karena durasi waktu yang sekian panjangnya. Wakila ma utawi ma lafadz ma yang qaumam ma undiro itu bimakna alladhi, maknanya alladhi. Ailutun diro supaya kowe Muhammad menehi peringatan kauman ing kaum alladhi undiro bi. Alladhi yaiku barang undiro kang den paringi peringatan bihi kelawan alladhi sapa abaum bapak-bapake nenek moyange kaumun. Fahum mongko sak temene mongko hum kaum mau wa filuna iku wong kang lali-lali kabeh. Anil imani lali saking apa? Anil imani saking percaya warusdi ya. Anil imani warusdi lan saking pituduh. Yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, anzalna wis nurunna sapa ingsun Allah ilaika marang sira hadzal qur'ana ing iki Al-Qur'an litukhawifa bihi, supaya kowe memberikan peringatan ya. Bihi kelawan Al-Qur'an al-qauma ing kaum alladzina yaiku wong akeh lam yukhawifu kang ora pernah diwenehi peringatan sapa alladzina. Wal murad yang dimaksud di sini minal qaumi, yang dimaksud dengan litundiro qauman ya. Lafadz qaum iku kaum Quraisy, yaitu kaum Quraisy, li'annahu kafir Quraisy, li'annahu krono setuhune kelakuan min zaman Ismail alaihissalam ila zamanika, mulai dari zamannya Nabi Ismail sampai zaman nikah, zaman era Nabi Muhammad, eramu Muhammad, maja'ahum ora teko hum ing kaum sapa nabiyun nabi wala mursalun, tidak pernah ada nabi dan tidak pernah ada rasul. Li annahum krono kabeh wong kaum iku wafiluna, orang-orang yang pelupa, layak rifuna dinan, mereka tidak mengenal agama, wala syariatan, dan tidak mengenal syariat. Maksudnya begini, Hamamizada ini bahwa mulai Nabi Ismail sampai eranya Kanjeng Nabi ini tidak ada kenabian dan kerasulan. Itu yang dinamakan dengan muddatal fatrah. Jadi kalau kita
menilik kembali sejarah secara historis. Ini fakta sejarah, fakta historis secara apa ya? Ya sejarah itu menyatakan memang ini setelah Nabi Isa itu sampai ke Kanjeng Nabi itu yang dinamakan dengan muddatul fatrah, itu yang dinamakan fatrah, ya, masa vakum. Jadi kevakuman tidak hanya kadang-kadang di negara kalau tidak ada pemimpinnya itu namanya fatrah juga. Jadi vakum dalam hal kepemimpinan, contohnya seperti itu. Nah ini vakum dalam hal kenabian dan kerasulan sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa, ya setelah diangkat ke langit, terus kemudian ke Kanjeng Nabi itu kira-kira 500 tahun. 500 tahun, jadi 5 abad. Sekian panjangnya itu tidak ada nabi dan rasul. Karena apa ya, memang itu. Habis itu baru ada Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi ini khotamun nabiyyin wal mursalin, adalah pamungkasnya kenabian dan kerasulan. Dan dengan durasi waktu yang sekian panjangnya itu, maka kemudian mereka lupa, jadi tidak mengenal syariat, tidak mengenal agama. Makanya Kanjeng Nabi ini diberitahu, diwahyukan oleh Gusti Allah, diberi wahyu, Muhammad, engkau harus memberikan peringatan pada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Soalnya apa? Wong iki gak kenal syariat, gak kenal agama. Mari Nabi Isa tak angkat, ya, ke langit, itu sudah nggak ada apa-apa, nggak ada kenabian lagi, gitu ya. Jadi ini saya bacakan di surat An-Nahl, ya. Ayat yang kelima, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Jadi sebenarnya ini apa? Bukan kemudian Al-Quran, kalau ini kita baca, bukan kemudian ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena dalam surat An-Nahl 85 ini menyebutkan bahwa setiap waktu itu pasti di dalam satu entitas, kelompok umat, kelompok masyarakat, itu pasti ada utusan dari mereka. Makanya dalam tafsir gitu ya, atau dalam sejarah-sejarah, Yaumul Fatrah atau Muddatul Fatrah antara Nabi Isa, ya, sampai Nabi Muhammad itu ada yang menyatakan ada beberapa pendeta-pendeta yang masih soleh, yang masih soleh itu memberikan peringatan. Sampai kemudian kalau kita baca di beberapa sejarah itu Yaumul zaman fatrah, zaman kevakuman itu dimulai kira-kira pada tahun 323 Masehi. Itu mulai tidak ada, karena sebelum itu masih ada beberapa pendeta yang masih berpegang teguh pada kitab Injil, ya, yang asli, yang pure, masih asli. Dan mereka ini dinamakan dari pendeta-pendeta yang soleh. Maka kemudian pada tahun itu, ya, Raja Konstantinopel, ini saya bicara masalah sejarah, ya. Dalam sejarah itu kemudian Raja Konstantinopel ini merasa orangnya ini otoriter, ya, kemudian sangat-sangat kejam, bengis. Ini pendeta-pendeta yang soleh, ini saya baca, ya, ini bukan ada referensi. Jadi saya menjelaskan ini ada referensi. Jangan kemudian ini, dan ini bisa diperdebatkan. Artinya bisa diperdebatkan itu ya karena ini masalah ilmu. Kalau ilmu ini masih bisa diperdebatkan. Konstantinopel, Raja Konstantinopel itu sangat bengis dan membunuh para pendeta yang soleh, yang masih berpegang teguh pada Injil. Mereka masih meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah
nabi, bukan Tuhan. Gitu. Tapi kemudian Raja Konstantinopel ini membunuh orang-orang yang semacam ini, pendeta-pendeta ini dibunuh. Ini saya baca di dalam sejarah. Ya. Dibunuh, kemudian memaksa pendeta-pendeta yang lain yang kurang soleh lah kira-kira begitu, sehingga begitu soleh itu dipaksa ngomong Dek, Nabi Isa itu bukan hanya sekedar nabi, tapi dia itu Tuhan. Buktinya apa? Dia sudah dibawa ke langit. Maka pada tahun 325 ya, 325 itu ada yang dinamakan dengan Konsili Nikia. Jadi Konsili Nikia itu kemudian bersepakat. Nah, ini saya ngomong sejarah, sekali lagi saya ngomong sejarah. Gitu ya. Bersepakat kemudian Nabi Isa itu disebut dengan Tuhan. Itu Yaumal Fatrah. Jadi Yaumal Fatrah yang sekian ratus tahun, 5 abad kira-kira. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ada 5 abad. Ya, 500 tahun. Cukup panjang dan itu tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan. Nah, kemudian itulah menjadi perdebatan. Jadi ini kita ngomong saya bicara ini masalah kemudian dalam ilmu tauhid itu ada perdebatan. Orang yang tidak pernah tersentuh dengan kenabian, kerasulan, risalah kenabian, itu bagaimana posisinya? Wong gak ngerti kan? Kalau dalam fikih rufi al-qalam. Jadi orang sing gak ngerti ya dia tidak tercatat sebagai orang yang wajib melakukan. Jadi ada orang katakanlah puasa seperti ini. Ada orang sih gak ngerti toleh, katakanlah dia itu gak pernah mendapatkan sumber berita bahwa puasa ini wajib. Terus mereka nggak puasa, itu ya rufi al-qalam, dia tidak termasuk mukallaf. Dia nggak punya kewajiban untuk puasa. Nah, muddat al-fatrah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad ini tanpa ada kerasulan kenabian, ini bagaimana? Kemudian ada perdebatan. Oh, itu ada menyatakan gak apa-apa. Mereka berarti nggak ada nggak ada tuntutan sejarah. Dalam sejarahnya tidak ada tuntutan apapun. Yes, bola rapotnya itu ya kosong. Ya nggak ada merah, ya nggak ada ya kosong. Karena memang nggak mengerti apa-apa. Itu perdebatannya seperti itu. Kemudian ada yang menyatakan, oh itu mereka ya akhirnya kalau tidak ada apa-apanya, ya gak mlebu swarga, ya gak mlebu neraka rapote kosong. Jadi gak ada dosanya, ya gak ada pahalanya. Berarti mereka ya gak masuk surga, ya gak masuk neraka. Katanya masuk al-a'raf. Gitu. Itu dalam dalam perdebatan. Maka kemudian, nah ini juga disebutkan dalam surat Al-Isra, ya. Al-Isra ayat 15. Ya. Al-Isra 15 ini wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Gusti Allah, wa ma kunna, dan saya tidak akan mu'adzabina, menjadi mengadab orang-orang, ya orang-orang yang berdosa gitu ya, yang salah, hatta nab'athu rasula, sampai aku menurunkan atau mengutus seorang rasul. Jadi Yus gak punya apa-apa. Makanya Mu'tazilah mengatakan Yus gak ono apa-apa Yus sembulan. Kaum Mu'tazilah itu kemudian menyatakan ya gak apa-apa. Tapi ada Mu'tazilah yang menyatakan loh, sebenarnya kan punya akal mereka. Mencuri dimanapun tanpa agama, orang sebenarnya tahu bahwa mencuri itu hal yang buruk. Maka ketika meskipun tidak ada risalah kenabian, ketika ada orang tahu bahwa ini hal buruk, dia lakukan, maka dia dosa. Tapi ketika ada orang
berbuat baik pada orang, pada tetangganya yang miskin, kemudian memberikan sedekah secara akal tanpa ada agama, kata orang Mu'tazilah, itu sebenarnya perbuatan yang bagus, yang baik, maka itu dapat pahala. Jadi meskipun nggak ada kerasulan, sebenarnya akal itu sudah bisa menjelaskan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Jadi ayat ini sekali lagi memberikan gambaran kepada kanjeng Nabi, ya kan, Nabi diberi penjelasan oleh Gusti Allah bahwasanya yaumal fatrah atau muddatal fatrah, masa kevakuman yang panjang luar biasa ini dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad ini banyak orang yang tidak tahu syariat agama. Maka kemudian Gusti Allah memerintahkan pada kanjeng Nabi, litundiro qaumam ma undiro aba'uhum fahum ghafilun. Hai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka kaum-kaum yang nenek moyangnya, ya karena memang tidak ada rasul dan nabi, ya kemudian ya nggak tahu apa-apa, yes, gak apa-apa lah, yes. Sekarang tugasmu Muhammad untuk memberikan pencerahan pada mereka. Oleh karena itu maka kemudian atas dasar inilah kanjeng Nabi itu secara pelan-pelan memberikan pemahaman pada kafir Quraisy yang dulunya nggak tahu apa-apa. Makanya ya kalau kita lihat kafir Quraisy kan menyembah berhala dan itu memang ya seperti itu, gak ngerti mau berhala kok disembah, tidak ada Tuhan. Makanya seringkali kanjeng Nabi itu kalau berdebat ya gitu. Lah terus sing mbok sembah orang mangan, mbok senggol yo rubuh, lah kok mbok sembah, logikamu ada di mana gitu. Jadi Pak kanjeng Nabi itu pelan-pelan, dan fakta sejarah menyatakan dengan kesabaran kanjeng Nabi memberikan peringatan, memberikan menjelaskan tentang logika agama itu, kemudian secara bertahap orang-orang kafir Quraisy yang dulunya itu membenci bahkan memusuhi kanjeng Nabi itu di kemudian hari menjadi pejuang-pejuang Islam yang luar biasa. Ini perlu kita catat bersama. Jadi jangan pernah kemudian memusuhi orang yang tidak sependapat dengan Islam, karena itu ladang dakwah kita. Kita tidak tahu. Makanya Gusti Allah ini dengan ayat ini tundiro qomam ma'undiro, berilah peringatan mereka yang tidak pernah mendengar peringatan ini. Karena apa? Suatu saat nanti jika mereka sudah mendapat hidayah, mereka akan menjadi militan-militan yang luar biasa, pejuang-pejuang Islam yang luar biasa. Dan ini dibuktikan dalam sejarah kenabian. Ini kita tahu betul dalam sejarah. Ini perlu kita camkan bersama agar dakwah Islam ini ya yang ramah lah. Kita terus memberikan secara simultan, secara istiqomah, memberikan penjelasan. Begini loh logikanya itu begini, logika berpikirnya itu begini. Agar supaya apa? Ya supaya orang ini kemudian tahu betul inilah agama yang benar. Ojo terus dengan kekerasan, karena dengan kekerasan apalagi dengan dengan kebengisan ya jadi gak karuan dulu. Tapi yakinlah ketika kita istiqomah memberikan penjelasan dengan baik, yakinlah suatu saat kalau mereka yang belum dapat hidayah suatu saat dapat hidayah, mereka inilah yang akan meneruskan perjuangan kita dan akan menjadi mujahid pejuang Islam yang luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan oleh kanjeng Nabi. Betapa orang yang memusuhi beliau pada akhirnya ketika dapat hidayah, mereka inilah sebagai benteng-benteng utama kanjeng Nabi. Saya kira itu untuk pengajian tafsir surat Yasin pada malam hari ini, malam yang keempat atau hari yang keempat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan insya Allah pada hari-hari berikutnya mudah-mudahan kita bisa istiqomah tetap mengaji meskipun ada
beberapa kendala, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadikan hal yang apa ya, yang mengurangi lah, tidak menjadikan mengurangi kualitas pengajian kita, karena memang pengajian ini saya maksudkan agar supaya kita bisa belajar bersama. Jadi bagi yang menyimak ini, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau masukan atau ide apa, monggo diberikan kolom di komentar. Nanti semuanya akan kita bahas di situ. Terima kasih. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.